Kasih tanpa suara dari Desa Luhu. Inilah cerita tentang seorang perempuan tua yang hidup sederhana di tepi hutan dan laut, jauh dari hiruk-pikuk desa, namun dikenang sebagai penjaga tak terlihat bagi anak-anak yang terabaikan. Di tanah Maluku yang dikelilingi ombak dan nyanyian burung, kisah tentang Nenek Luhu tumbuh dalam ingatan kolektif masyarakat. Ia bukan pahlawan dalam pengertian biasa, bukan pula sosok mistis yang diliputi legenda berlebih. Ia adalah bagian dari alam itu sendiri, tenang, lembut, namun tegar saat diperlukan. Kehadirannya menyelamatkan banyak jiwa kecil yang nyaris hilang, membuatnya dikenang bukan karena kekuatan, tetapi karena kasih sayang yang sunyi dan tulus, terpatri dalam jejak langkahnya di pasir dan suara lembutnya yang tinggal dalam angin. Di antara riak tenang laut seram dan perbukitan yang melindungi desa-desa kecil di pesisir Maluku, tersembunyi kisah tentang seorang perempuan tua yang dikenang dengan penuh rasa hormat. Ia bukan bangsawan, bukan juga dukun atau tokoh adat. Ia hanya seorang nenek tua, berambut putih panjang dan wajah penuh kerut yang berjalan pelan dengan tongkat kayu, namun keberadaannya membekas dalam ingatan banyak orang. Mereka menyebutnya Nenek Luhu. Desa Luhu, tempat asal perempuan itu, terletak di Pulau Seram bagian barat, sebuah desa kecil yang tumbuh di antara hutan dan pantai. Tanah di sana subur, ditumbuhi pala, cengkeh, dan pohon-pohon kelapa yang melambai mengikuti tiupan angin laut. Orang-orang hidup dari laut dan hasil bumi, menyatu dengan alam dan adat yang mengatur kehidupan mereka. Dalam keseharian yang damai, masyarakat tetap memegang teguh nilai gotong royong, menjaga keseimbangan antara manusia dan alam. Nenek Luhu hidup sendiri di rumah panggung kayu tua yang terletak sedikit terpisah dari pemukiman. Rumah itu menghadap laut, dikelilingi semak dan pepohonan rindang, tempat burung-burung bernyanyi dan cicak bersuara saat malam tiba. Ia bukan siapa-siapa dalam pandangan masyarakat, dan tidak hidup dalam kemewahan. Hanya ditemani kebun kecil dan seekor anjing tua yang setia mengikutinya kemanapun ia pergi. Tidak banyak yang tahu pasti sejak kapan ia tinggal di sana. Namun kisah tentang dirinya telah mengalir dari mulut ke mulut, disampaikan oleh para orang tua kepada anak-anak mereka. Konon, ia pernah mengalami kehilangan besar. Kehilangan yang membuatnya memilih hidup menyendiri dan menjauh dari hiruk-pikuk desa. Sejak saat itu, ia menjadikan dirinya penjaga bagi anak-anak yang tersesat, terluka, atau dibiarkan sendiri tanpa perlindungan. Ada masa ketika desa-desa kecil di pesisir dihantui oleh kekacauan. Kapal-kapal asing merapat tanpa permisi, memburu kekayaan laut dan membawa gangguan ke daratan. Anak-anak sering diculik atau hilang saat bermain di pantai. Para orang tua hidup dalam ketakutan, menjaga anak-anak mereka dengan lebih hati-hati. Namun, tak jarang ada anak-anak yang tetap lenyap entah kemana, meninggalkan luka mendalam di hati para keluarga. Dalam kondisi yang penuh ketidakpastian itu, Nenek Luhu mulai menunjukkan peranannya. Ia dikenal sering berjalan menyusuri hutan, pantai, bahkan sungai, membawa seikat daun, kantung rotan kecil, dan air dari tempayan bambu. Saat anak-anak hilang, entah karena tersesat atau karena dikejar bahaya, entah bagaimana, Nenek Luhu selalu bisa menemukannya. Ia tidak menggunakan sihir atau kekuatan luar biasa. Ia hanya mengandalkan kepekaan, pengalaman, dan ketenangannya dalam membaca alam. Ia mengamati jejak kaki kecil di lumpur, sisa buah yang terjatuh dari tangan mungil, atau suara tangis yang tertahan di antara semak. Ia tidak panik, tidak terburu-buru. Ia mengikuti nalurinya, bergerak dengan ketekunan. Dan hampir setiap kali, ia kembali ke desa dengan anak yang hilang, menggendongnya di punggung, dibalut kain tua dan aroma rempah-rempah dari kantung rotan yang selalu ia bawa. Warga desa mulai mempercayainya. Mereka menghormatinya dalam diam, membiarkan ia hidup dengan cara yang ia pilih. Ia tidak meminta imbalan, tidak menuntut ucapan terima kasih. Ia hanya ingin anak-anak selamat, kembali ke rumah, tumbuh dan hidup tanpa takut. Ia tahu rasanya kehilangan, dan karena itu ia tak ingin orang lain merasakannya lagi. Ada satu peristiwa yang menjadi tonggak dalam ingatan kolektif masyarakat desa. Suatu hari,
badai besar menghantam pesisir. Angin merobohkan pohon-pohon kelapa, ombak menghantam perahu-perahu nelayan hingga pecah. Saat itu, seorang anak laki-laki hilang di tengah badai. Orang tuanya menangis, pencarian dilakukan, tapi hasilnya nihil. Dalam kondisi cuaca yang belum membaik, Nenek Luhu berjalan keluar rumah, mengenakan kain tua yang menutupi kepalanya, ditemani anjing setianya. Selain tongkat di tangan, kantung rotan di bahu, dan tekad di hati, ia tak membawa apapun. Berjam-jam ia menyusuri pantai, mendaki bukit kecil, menyeberangi sungai yang meluap. Orang-orang hanya bisa mengawasi dari jauh, tak berani menghalangi. Saat malam mulai turun, suara guntur menggelegar, dan tak ada yang berharap banyak. Namun, sebelum fajar menyingsing, ia muncul dari balik hutan dengan tubuh basah kuyup, menggendong anak laki-laki yang hilang itu. Anak itu demam dan lemah, tapi hidup. Ia telah ditemukan di sebuah ceruk batu, meringkuk ketakutan, dan hanya suara lembut Nenek Luhu yang membuatnya merasa aman. Setelah kejadian itu, masyarakat mulai percaya bahwa perempuan tua itu bukan sekadar orang biasa. Ia menjadi simbol perlindungan, kasih sayang yang tanpa pamrih, dan keberanian dalam kesendirian. Ia tidak pernah mengaku sebagai pahlawan. Ia hanya seorang nenek, yang hatinya terluka namun tetap mampu mencintai anak-anak lain seperti cucu sendiri. Waktu berlalu, dan desa Luhu mulai berubah. Jalanan tanah digantikan oleh batu dan semen. Perahu dayung mulai ditinggalkan, digantikan oleh perahu bermotor. Anak-anak belajar menggunakan gawai, dan suara kicau burung semakin jarang terdengar. Namun rumah tua itu tetap berdiri, meski kayunya lapuk dimakan usia. Dan meski tubuhnya semakin renta, Nenek Luhu tetap berjalan setiap pagi ke tepi laut, memandangi cakrawala, seolah menanti sesuatu yang tak kunjung datang. Hingga suatu hari, ia tidak terlihat lagi. Rumahnya kosong, pintunya tertutup rapat. Warga menunggu, beberapa mencoba mencarinya, namun tidak ada jejak. Tak ada jejak kaki di pasir, tak ada daun yang terganggu di jalan setapak. Ia lenyap begitu saja, seperti kabut yang menghilang saat matahari pagi menyingsing. Namun, meski raganya tak lagi terlihat, kisahnya tetap hidup. Di sekolah-sekolah desa, para guru bercerita tentang sosok perempuan tua yang menyelamatkan anak-anak tanpa mengharapkan imbalan. Di rumah, orang tua masih mengingatkan anak-anak agar berhati-hati, dan jika tersesat, cukup tenang dan percaya bahwa alam akan menjaga mereka, sebagaimana Nenek Luhu pernah melakukannya. Bahkan hingga hari ini, anak-anak kecil yang bermain di pantai kadang merasa seperti diawasi. Mereka mengaku mendengar suara langkah pelan, aroma rempah yang samar, atau bisikan lembut yang menuntun mereka pulang saat mulai gelap. Tak ada yang bisa membuktikannya. Tapi keyakinan itu tetap ada, mengalir dalam darah orang-orang desa, bahwa selama masih ada yang mengingat, Nenek Luhu tidak pernah benar-benar pergi. Ia telah menjadi bagian dari tanah, air, dan angin yang menyelimuti desa Luhu. Ia menjadi roh penjaga yang tidak tampak namun terasa. Ia bukan dewa atau makhluk gaib. Ia hanyalah manusia, dengan luka dan cinta yang begitu dalam. Cinta yang membentuk keteguhan, ketekunan, dan pengorbanan dalam diam. Kini, setiap tahun, saat musim badai datang, para orang tua akan menyalakan pelita di jendela. Bukan untuk menerangi rumah, tetapi sebagai tanda penghormatan. Sebagai pengingat bahwa di masa kelam, ada seorang nenek tua yang berjalan melawan angin, mencari mereka yang hilang, dan mengembalikan harapan yang nyaris padam. Cerita ini mengajarkan kita bahwa keberanian tidak selalu datang dari kekuatan, dan kasih sayang tidak selalu bersuara lantang. Lewat sosok Nenek Luhu, kita belajar tentang ketulusan yang tidak meminta balasan, tentang kepedulian yang lahir dari luka, dan tentang peran kecil yang bisa menjadi sangat berarti bagi kehidupan orang lain. Ia tidak dikenal karena kemegahan atau kuasa, melainkan karena kesetiaannya menjaga mereka yang paling rentan, anak-anak yang hilang, takut, dan sendiri. Dalam diam, ia mengajarkan pentingnya hadir untuk sesama, bahwa cinta bisa diwujudkan dalam tindakan sederhana yang terus mengalir meski tanpa pengakuan.
Jejaknya mungkin telah hilang, namun nilai-nilai yang ditinggalkannya tetap hidup, menjadi warisan tak kasat mata yang membimbing generasi berikutnya untuk saling melindungi dan tidak melupakan orang-orang kecil yang berjasa besar. Jika kamu suka dengan cerita seperti ini, jangan lupa untuk like, share, dan subscribe. Sampai jumpa di kisah berikutnya.